Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun hari Selasa 19 April 2022. Aku telah melihat Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sobat Katolikana, Injil Yohanes menempatkan Maria Magdalena sebagai tokoh pertama yang menyaksikan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Maria Magdalena adalah murid pertama yang menerima anugerah istimewa menjadi saksi kebangkitan. Para bapak gereja menyebutnya rasul dari para rasul karena dialah yang membawa berita kebangkitan Yesus. Aku telah melihat Yesus. Maria Magdalena mengira bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Saat ia larut dalam kesedihan, mata dan hatinya tertutup terhadap apa yang terjadi di hadapannya. Ia tidak menyadari perbincangannya dengan malaikat dan tidak mengenali Yesus yang berbicara langsung dengannya. Namun saat Yesus memanggilnya Maria, barulah mata dan hatinya terbuka dan mengenali Yesus yang berdiri di hadapannya. Dalam relasi sehari-hari antara Yesus dan Maria Magdalena, mungkin ada cara atau intonasi khas oleh Yesus saat memanggil namanya. Maka dari itu, tatkala ia mendengar cara khas Yesus memanggil namanya, ia pun segera menyadari kehadiran Tuhan di hadapannya. Emosi adalah perasaan yang kuat. Bentuk emosi ada yang negatif dan positif. Contoh emosi negatif misalnya marah dan sedih. Dan emosi positif contohnya adalah jatuh cinta dan euforia bahagia. Emosi negatif yang sedang menyelimuti Maria Magdalena lenyap seketika tatkala hadir emosi positif dari sapaan Yesus kepadanya. Hanya melalui sapaan, kesedihan Maria Magdalena menjadi hilang. Cara kita menyapa adalah suatu tindakan sederhana yang dapat menunjukkan kepedulian, perhatian, dan cinta kita secara personal. Kisah Maria Magdalena menjadi pengalaman gereja untuk mengalami Yesus yang bangkit. Maria memulai pengalaman bersama Yesus pada level iman yang sangat manusiawi, bahkan cenderung posesif. Pelan-pelan Yesus menyadarkan bahwa perasaan manusiawi, cinta kasih manusiawi, harus berubah menjadi ilahi, sehingga layak menjadi utusan Tuhan. Maria menyadarinya. Ia menjadi baru dan menjadi utusan Tuhan Yesus. Kadang setiap pribadi mengalami sikap posesif seperti Maria Magdalena dan berpikir orang lain tidak punya hak untuk memiliki Yesus. Karena kita lebih terbuka lagi pada Yesus, maka kita akan menjadi utusannya yang handal. Dalam hidup sehari-hari, sudahkah kita menemukan dan menggunakan cara-cara sederhana untuk menghadirkan pengalaman cinta pada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita? Sobat Katolikana, mari sama-sama kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami mampu menerima rahmat itu dengan hati penuh sukacita, dan ajarilah kami
untuk juga mampu berbagi sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, murnikan dan kuduskan sukacita dan kegembiraan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.